Silakan duduk, Shalom. Halo Cai. Kawan saya, kawan lama Gica ini. Shalom. Apa kabar? Kemanakah kawan-kawan kita dibagi di banyak bangku ini ya? Rupanya semalam bola kali. Kita kadang-kadang kalah sama bola, saudara kasih. Karena ya memang gereja bagus juga sih menyediakan jam-jam kebaktian yang terus-menerus, jadi orang bisa milih. Pagi nonton bola dulu, kebaktian di sore, mungkin di sore pernah ramai barangkali. Kalau zaman dulu, waktu saya belum jadi hamba Tuhan ya, saudaraku, itu kita gereja dikalahkan sama tinju. Begitu ada siapa tuh, Muhammad Ali duluan dah, Muhammad Ali dulu gitu, sampai ke Mike Tyson, itu pasti gereja sepi itu. Ya, haleluya, semua bisa bilang setia. Kata-kata setia ini kayaknya udah langka sekarang ini. Kecuali ini yang ini pagi datang sini, amin. Saudara sudah membuktikan kesetiaan saudara itu. Memang kita masih ada kekurangan, tapi tetap aja kita setia, saudara yang ngasih, haleluya, puji Tuhan. Kalau saya tadi baca-baca saudara punya warta, bagus juga nih ceritanya nih. Haleluya. Terutama diambil dari Daniel, ya kisah itu semua saudara sudah hafal lah. Memang kalau pikir-pikir, kalau Daniel kalau nggak setia mana berani dia masuk ke sarang macan, saudara gue ngasih. Sarang singa, sarang macan tuh. Iya, begitu pula Sadra, Mesa, Abednego itu saya istilahkan dengan SMP. Sadra, Mesa, dan Abednego. SMA bukan SMP, SMA ya, SMA, terima kasih. Lupa. Saudaraku yang kasih, saya suka nanya sama jemaat sebenarnya yang punya nggak kesetiaan sama Tuhan sih? Halo? Kok nggak jawab ya, masih ngantuk kali. Saya yakin kalau saya pertanyaan ini dilontarkan lalu semua pasti menjawab ya setia lah Pak. Segini kurang setia apanya sih? Itu kira-kira. Apalagi ini maaf ya, Anda sudah kenal Om ya. Singers, MC, pemain musik, apa yang kurang setia Pak? Setiap minggu juga udah melayani Pak. Kurang setia apa lagi gitu kira-kira gitu lah. Ya sudah baik lah, sudah baik. Tapi maaf ya, hidup ini kan gak selamanya smooth. Gak selamanya, wah enak semuanya, enggak. Nah kadang-kadang kita mengalami banyak badai, gelombang yang begitu berat. Yang boleh katakan menguji kesetiaan kita gitu. Sementara ini hari kita diberikan tema, apa temanya? Coba bantu dong. Halo? Ya udah dikeluarin tuh. Baru saya mau nanya sama saudara. Udah dikeluarin duluan. Rajin kali kau. Non. Jam berapa kau datang? Aku yang menyalakan komputermu itu tadi. Semua aku masuk ke kolong-kolong itu semua. Maklum lah, saya anggap kerja sendiri jadi saya berani aja masuk ke masang ini sendiri. Oke, dalam bahasa Indonesianya ini ya, kesatuan kekuatan kesetiaan ya, saudara ngasih. Dalam bahasa Inggrisnya powerful of, keren dikit dong. Tadi kan ada lagu Inggris dua kali itu. Jadi keren dikit, powerful of faithfulness. Do you really have it? Do you really have that power? Kadang-kadang excuse me, menurut saya sering salah. Banyak orang suka mengatakan Pari salah, ya udahlah. Saya bilang saya terimalah. Karena mungkin pengalaman hidup yang membuat saya kadang-kadang berbicara seolah-olah kedengarannya negatif.
Padahal orang-orang bilang, Pak kalau ngomong yang positif dong Pak. Jangan yang negatif aja. Tujuan saya menyampaikannya negatif supaya jangan Anda masuk ke tempat yang sama. Itu yang negatif itu maksud saya. Tapi orang suka salah ngerti. Pak kenapa ngomongnya negatif gitu. Misalkan saya ngomong, wah kita pada satu hari, saya dulu pernah begini misalkan gitu. Ya banyak orang suka salah tangkap saudara kasih. Padahal tujuan saya menyampaikan cerita itu, pengalaman hidup itu, supaya Anda jangan masuk pada lubang yang sama. Hindarilah yang telah kita salah dulu misalkan gitu. Ngomong setia gampang kok. Ya, di Alkitab banyak yang setia, tapi banyak juga yang omdo. Kita termasuk yang mana saudara kekasih? Karena kalau kita lihat gambar kita di sini, udah balikin neng, iya gambar aja deh, nah tuh, iyalah asik ya. Ayo terusin deh, yuk. Apa sih kesetiaannya? Menurut saya ya saudara, jika bicara mengenai kesetiaan, sering kita sangkutkan dengan 3 hal. Apakah 3 hal di antara lain? Mungkin saudara bisa menambahkan hal-hal yang lain, tapi yang teringat pada saya adalah 3 hal. Yang pertama, kesetiaan pada pasangan. Halo, masihkah kau setia pada pasanganmu masing-masing? Terima kasih. Tapi di mana istrimu, Pak? Maaf ya. Tadi pagi pun waktu saya keluar rumah ada seorang tetangga, istrinya sudah di kursi roda dan suaminya sedang jalan sendiri dan dia yang dorong kursi roda mungkin pembantunya gitu. Di saat kita harus saling dorong-mendorong gitu, dengan kursi roda maksudnya. Siapa yang dorong kita gitu Pak, maksud saya gitu. Istri masih mau mendorong kah? Suami masih mau, apalagi suami, masih mau mendorong kah? Karena kita suami paling banyak aneh-aneh saudara kasih. Kecuali suami-suami yang ada di sini. Amin. Saudaraku, ini peristiwa sudah lewat, jadi cerita juga nggak apa-apa. Jadi nggak punya maksud jelek semuanya. Sebab kalau kita cerita sesuatu yang belum lewat, tujuannya menurut saya ada 2. Satu betul-betul minta didukung doa. Satu lagi, mbok inget toh aku butuh duit gitu. Jadi kalau sudah lewat ya nggak ada cerita itu saudara. Saya dua minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu lalu saya sakit. Dan tentu yang jaga istri saya. Anak-anak sekarang jangan diharapin deh. Kecuali yang di diaspora. Ya, mereka alasannya banyak kok. Yang sekolah ya alasan sekolah, capek. Yang kerja ya alasan kerja. Sehingga mereka nggak ada waktu untuk jaga. Jadi yang jaga ya tentu yang di sampingan kita ini. Dan istri saya sebelum menjaga saya tentu dia sebelumnya adalah kurang lebih 2 minggu dia harus menjaga menemani karena ibunya meninggal di daerah Jawa sana. Maka 2 minggu, itu namanya aneh juga tuh, dikubur 2 minggu baru dikubur loh. Cukup lama juga itu. Nah tanpa disadari ya tentu banyak berdiri. Nah ketika saya sakit, walaupun telah dipasang di depan pintu bahwa tidak menerima tamu, tapi ya tetap aja kena tamunya misalkan Pak Martin itu maksudnya tolak. Ya masuk deh. Akhirnya dari pagi sampai malam saudaraku yang ngasih ya tamu nggak berhenti. Ya, termasuk buah-buahan juga nggak berhenti. Akibatnya tamunya saya suruh bawa pulang buah-buahan semuanya itu. Karena ya taruh di rumah juga busuk semua itu nanti. Ya kan firman mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Udah tak bagi-bagi aja buat lo orang bawa pulang gitu. Oke. Tapi akibat dia berdiri sampai ini hari dia pincang saudara nggak sih? Walaupun sudah ke ya tukang urut dan lain sebagainya, tapi ya tetap pincang saudara nggak sih? Nah di sini satu bukti, saya orangnya jarang ngomong sama dia soal gini-ginian. Tapi kadang-kadang melalui khotbah saya ngomongnya gitu.
Ya, bukti kesetiaan seorang istri. Dia berdiri terus, menemani tamu dan lain sebagainya, ya tanpa terasa kakinya jadi bengkak. Itu aja bahasanya. Memang persoalan sih sederhana, cuman kaki bengkak. Tapi itu satu bukti daripada kesetiaan terhadap pasangan, saudara kasih. Di saat pasangan sedang susah. Banyak saya lihat di tetangga saya kemarin juga persis depan rumah, dia masuk rumah sakit sang suami. Terlepas daripada kami memang tidak tahu keadaan keluarga tersebut, tapi yang saya lihat yang jaga ya bukan istrinya, saudara kasih. Yang jaga ya syukur dia punya anak perempuan. Maka itu berbahagialah kau yang punya anak perempuan dibandingkan kau punya anak laki-laki. Karena kalau kau punya anak laki-laki susah. Alasannya 1001, apalagi kalau dia takut sama bini, lebih susah lagi kita, saudara ngasih. Karena bini-bini memang berkuasa di mana-mana pun juga. Amin. Kok nggak ada amin sih? Mengakulah kau. Kita laki-laki dibuat isti semua. Kalau kita nggak sejalan ya kita langsung susah deh hidup deh pokoknya. Ya Tuhan sudah kasih penolong rupanya sekaligus penjajah juga saudara gue kasih. Sebetulnya tujuan Tuhan sih tahu saya sih penolong loh, bukan penjajah loh. Tapi ya nggak tahu bagaimana iblis kali yang membelokkan kali ya, sehingga mereka menjajah kita semua. Hingga kita nggak bisa apa-apa saudara kasih. Aduh, nasib. Tapi haleluya, puji Tuhan, serba salah kita laki-laki memang. Ada perempuan salah, nggak ada perempuan salah. Ya, ada beliau-beliau, ya haleluya. Nggak ada beliau-beliau, hanya susah. Ya ucap syukur sajalah untuk segala hal. Amin. Nggak ada yang marah kan Bu? Bu, nggak ada yang marah ya Bu ya? Janganlah cepet tua lah kau. Ya buktinya kalau marah-marah, tetangga saya itu tukang marah tuh. Setahu saya tukang marah, termasuk sekarang begitu dia sehat makin cepat marah. Karena dia merasa ini obat sana obat sini ini segala macam. Dia marahin semuanya. Saya bilang sudahlah jangan marah-marah lah. Nanti mati loh. Stroke-nya udah, kalau stroke ya kurang lebih, kalau stroke lagi ya matilah saudara kasih. Ada yang mau stroke gak sini? Udah jangan marah-marah ya. Apalagi sama pendeta jangan diomelin. Taruh kata dia salah ngomong, slip of tongue, namanya sejam. Kadang-kadang berapa detik salah ngomong ada loh saudara kasih. Banyak kok teman-teman saya slip of tongue. Ya sudahlah, jangan yang salah. Kita kadang-kadang khotbah 1 jam, 10 detik salah ngomong, itu 10 detik yang diambil tuh. Bocengli kan. Ya, not fair saudara kasih. Ya namanya ngomong orang banyak ngomong kan banyak salah. Ya, kadang-kadang ya begitulah namanya. Siapa sih yang mau salah? Tapi namanya orang ya. Oke. Setia pada pasangan yang ke-1. Yang kedua apa? Setia pada perusahaan. Kenapa saya taruh ini nomor 2, sebentar yang nomor 3 menurut saudara yang paling penting mungkin saudara pikir, kok kenapa saya taruh nomor 3? Itu urusan, itu saya punya ide sendiri saudara ngasih ya. Kesetiaan pada perusahaan ini kadang-kadang nggak ada. Baru kerja 3 bulan sini kesana kesini nggak puas. Ini perusahaan juga dapat juga ke gereja juga sama juga nih. Nggak setia sama gereja. Sedikit ada gesekan pindah, sedikit ada gesekan pindah. Semua nggak senang, ini nggak beres, ono nggak beres. Itukah setia lalu kita mau diberkati Tuhan? Tuhan Yesus kalau lihat kita, aduh, finish dah. Iya. Tapi karena dia setia akan janjinya. Dia setia akan misinya. Whatever, walaupun dia menghadapi orang-orang yang bocengli, yang gak tahu berterima kasih, tetap aja dia jalan terus. Kita mau seperti Yesus, tapi bisakah kita? Kita kadang-kadang kesel dengan seseorang, langsung kita cut semuanya. Oke, aku memang harus mengampuni, tapi excuse me, gue gak bakal ngelupain. Lu udah nyakitin gue. Itu aja bahasanya. Saudaraku maaf ya,